صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر فاختفت منه البدور، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا sambutan minangka pengasuh Pondok Pesantren Ripaub Nurul Anwar katur kujuk dumateng Al-Mukarram Syekhina wa Murabbi Rohina Rama Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Zubair waqtan wa makanan falyatafaddal nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Dumateng ngersanipun para habaib, dzurriyyahipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu menika alhamdulillah kathah ingkang rawuh wonten majelis menika, khususipun dumateng Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf saking Solo. Mugi-mugi barokahe dzurriyyah Kanjeng Nabi menika majelis menika dipun tampi dening Allah taala dados sangu kula kali panjenengan nalikane sowan dumateng Gusti Allah angsal syafaai Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Penggemar Gus Bahak niki sami rawuh alhamdulillah
Ila menika jane kula ampun matur ora usah akeh-akeh khusus santri niki khusus kalih sing biatan-biatan ananging kok sing teko kathah nggih nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun saestu kepingin mulyakaken dhateng panjenengan sedanten ananging kawula pribadi mboten saged mulyakaken keadaan panas wonten udane wonten jawoe nggih keadaan boten memungkinkan sedantenipun estu-estu kawula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun mugi-mugi panjenengan sedanten hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormat para habaib, hormat para ulama wonten majelis menika mugi-mugi panjenengan dipun barokahi dening Allah taala, dipun paringi selamat dening Allah taala, dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun menika boten wonten acara punapa-punapa nggih panjenengan niat muludan kalau wau sampun wonten ngaos Bukhari dening kakak kawula Kyai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair manaqib Thariqah Syadziliyah nggih sampun dipun waos kala wau biatan nggih sampun dados meniki memang muludan khusus muludan alhamdulillah kita sampun maos kitab Burdah menika insyaallah kawula piyambak kepengin nulis tentang kitab Burdah menika kula terjemah kula ngaos insyaallah wulan mulut niki kula ngaos Burdah mula kala wau alhamdulillah dipun waos kanthi khatam sampai awal sampai akhir lan langsung maulid menika kabeh hormat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang terakhir kawula mung saged cerita kemawon setunggal mawon bahwasanipun guru kawula Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menika nalikane ramanipun gerah bapake menika gerah menika enjing-enjing dipun paringi waras dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika putra-putrane sami dipun timbali. Aku iki isu iki waras aku iki. Iki sebabe kowe anak-anakku. Kowe iki ngombeni obat-obatan karo aku. Kowe kena apa? Terus niki putra-putrane ternyata dipun tangkleti menika sami sedekah, sami poso, sami nglakoni ibadah-ibadah menika terus sanjang kula niati kangge panjenengan Pak supados jenengan dipun paringi waras dening Allah Subhanahu wa taala. Lah guru kawula Syekh Said Ramadan matur kalih ramanipun Syekh Mulla Ramadan kula menika winginane ngempalno kanca-kanca tenggene dalem kula adakno muludan kula matur dumateng Gusti Allah ya Allah kanthi muludan menika kula nyuwun supados bapak kawula jenengan paringi waras ya Rabbal alamin. Bareng cerita ngeten iki Syekh Mulla Ramadan kala wau ngendika aku iki ndek bengi ngipi sampeyan iki ngekeki ombenan aku sak gentong. Sak napa? Gentong niku alit napa kathah toyone? Kathah. Alhamdulillah. Aku jane wis rada emoh tapi mok peksa akhir aku ngombe isuk iki aku waras alhamdulillah. Iku berkahe majelis sholawat muludan hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita yakin bahwasane hormat Kanjeng Nabi kanthi muludan ingkang panjenengan adakno mbuh gedhe mbuh alit sementing wonten hormate Kanjeng Nabi bener-bener lillahi taala boten keranten napa-napa kecuali hormat Kanjeng Nabi menika barokah diparingi ageng saageng-agenge dening Allah Subhanahu
wa taala. Mula kita tawasul kanthi muludan menika mugi-mugi kita sedanten diparingi barokah, rahmah, selamat dening Allah taala lan negara kita dipun dadosaken baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Lan kaum muslimin muga-muga diparingi bersatu kabeh. Amin Allahumma amin. Iki ingkang kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Kawula estu nyuwun pangapunten sakada-kadahipun. Syukran lakum khususan masyayikhina masyayikh habaib sedanten ingkang hadir. Syukran lakum wa jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'idatul hasanah al-ula katurwujud mateng panjenenganipun al-mukarram Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf. Waqtan wal makanan falyatafaddal. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, bil khusus Kiai Haji Bahauddin dan begitu pula Sahibul Bait Kiai Haji Ahmad Wafi dan seluruh anak-anak Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu rahmatal abrar, para hadirin, tokoh masyarakat wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diguyur hujan. Tapi biasanya begitu kalau kita baca burdah pasti diparani hujan. Sering sekali ini kita kalau baca burdah pasti turun hujan. Wallahu alam. Tafaulnya bagaimana? Itu rahmatnya Allah Ta'ala turun. Sebagaimana Allah turunkan rahmatnya di tempat ini, maka itu satu harapan, Allah Ta'ala turunkan rahmatnya di hati kita semuanya. Berkat disebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi berkah baik tempat yang ada di situ. Wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Tidak ada satu lorong, tidak ada satu jalan yang dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkecuali lorong dan jalan tadi menjadi harum semerbak wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu tahu, oh ini jalan baru saja dilewati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baunya itu lengket, baunya itu menempel di jalan-jalan. Kemudian bagaimana? Dan disebutnya namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatayyabatil majalis wal mahafil, menjadi harum, menjadi baik pertemuan-pertemuan dan perkumpulan-perkumpulan. Allahumma. Kita di sini duduk menyebut namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik keadaan, sebaik-baik perbuatan. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baik perbuatan. Kalau ditanya perbuatan yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya melakukan hal itu, maka tidak ada kecuali bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang lebih hebat seperti orang yang kumpul menyebut nama Allah, menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua, jadikan kita orang yang beruntung dunia akhirat berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, para alim ulama, cara menggerakkan hati umat untuk kembali tertanam cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ya perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Para ulama, para guru kita sudah sejak dulu sudah mengajarkan hal ini, menggerakkan hati umat untuk cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah orang yang beruntung seberuntung-beruntungnya. Kita ini orang yang beruntung seberuntung-beruntungnya. Dulu diceritakan ada seorang
yang ia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika." Ya Rasulullah, alangkah beruntung orang yang melihat engkau dan ia beriman kepada engkau ya Rasulullah. Jadi orang tadi, sahabat tadi mengatakan beruntung orang yang melihat engkau ya Rasulullah dan dia beriman kepada engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya, beruntung orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Namun lebih beruntung dan beruntung orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku." Allahumma amin. Alhamdulillah, kita tidak ada satupun yang pernah lihat Nabi, tidak pernah satupun kita yang berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi menjanjikan keberuntungan kita 3 kali diucapkan oleh Nabi. Tuba, thumma tuba, thumma tuba. Beruntung dan beruntung ia. Tidak pernah lihat aku tapi dia beriman kepada aku. Kumpul seperti ini tanda iman, tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditabuh rebana, ditabuh hadrah. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, tala al-badru. Disambut Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat. Tidak ada satu lorong, tidak ada satu rumah, tidak ada satu jalan, tidak ada orang dewasa, orang tua, anak, budak, semuanya keluar nyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, melewati lorong-lorong jalannya. Di situ Nabi melewati perumahan Bani Najjar. Nabi melewati perumahan Bani Najjar. Ternyata di situ Nabi melihat anak-anak perempuan, gadis-gadis pukul rebana, gadis-gadis pukul hadrah. Apa yang diucapkan? Nahnu jawarin min Bani Najjar, ya habbana Muhammad min Jar. Kami adalah gadis-gadis dari suku Bani Najjar. Alangkah beruntungnya kami, Nabi Muhammad jadi tetangga kami. Dipukul itu hadrah, perempuan. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu ya'lam inni la uhibbukun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan Allah Maha tahu, Allah mengetahui, inni la uhibbukun, aku betul-betul cinta kepada kalian semuanya. Jadi kita ini duduk di sini baca maulid itu dalam rangka tahabbub, cari jalan untuk dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari jalan untuk mencintai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini satu-satunya jalan yang kita punya. Kalau dulu para sahabat itu mereka cari jalan untuk mencintai dan dicintai oleh Nabi, mereka baca syair. Bait syairnya diucapkan. Sahabat Nabi Sayyidina Hassan bin Thabit baca itu syair di hadapan Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibn Rawaha baca pujian syairnya kepada Nabi. Bahkan orang yang memusuhi Nabi, Ka'ab ibn Zuhair, ini ceritanya Ka'ab bin Zuhair ini kurang ajar kepada Rasulullah. Lesannya mencaci maki Nabi, mencaci maki muslimin muslimat. Kata Nabi, kalau ketemu si Ka'ab bin Zuhair ini, sembelih, tangkap, bunuh. Maka Nabi mencatat, menulis kepada sahabat, memerintahkan beberapa orang yang sudah keterlaluan dalam menghina agama untuk supaya ditangkap, walaupun mereka bergelantungan di kordennya Ka'bah, tangkap, bunuh. Saking kebangetan. Ka'ab bin Zuhair, dengar kabar Nabi buka pemaafan, dengar kabar Nabi mengampuni, maafkan orang-orang yang mau datang kepada Nabi. Maka Ka'ab bin Zuhair dia datang ke tempatnya Rasulullah, dia menutup dirinya sehingga Rasulullah tidak tanda, dan Rasulullah memang belum kenal, tidak tahu siapa ini Ka'ab bin Zuhair. Datang ini Ka'ab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, wahai Rasulullah, katanya betul Anda ini maafkan orang-orang yang mau datang minta maaf kepada Anda. Iya. Ya Rasulullah, kalau misal itu si orang tuh Ka'ab bin Zuhair, nah, dia nunjuk orang, karena dia kalau ketawa Ka'ab bin Zuhair habis dia di situ. Ya Rasulullah, kalau seandainya itu si Ka'ab bin Zuhair, dia minta maaf kepada Anda, kira-kira dimaafkan enggak? Kata Rasulullah, saya maafkan. Saya maafkan dia. Dimaafkan ya Rasulullah. Saya maafkan. Langsung Ka'ab, ya Rasulullah, saya Ka'ab, maafkan saya.
maka dia membacakan bait-bait syairnya. Ketika Ka'ab bin Zuhair membacakan bait syairnya, maka Rasulullah SAW gembira hatinya, saking senangnya selendang ridaknya beliau dikalungkan ke leher Ka'ab bin Zuhair. Dari yang tadinya Nabi memerintahkan untuk dibunuh, tapi berkat bait syairnya diucapkan di hadapan Rasulullah, menjadi rela ridho kepada Rasulullah kepada si Ka'ab, dan dibalas kebaikan Ka'ab tadi dengan diberikan selendangnya sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan kalau Ka'ab bin Zuhair hanya dengan bait syairnya bisa bikin Nabi Muhammad rela ridho kepada dia, lantas bagaimana dengan orang-orang yang kumpul duduk mengumpulkan di situ sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini kan sejarah Nabi, isinya diawali dengan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan riwayat hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana peristiwa awal penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai detik kelahirannya, serta irhas dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh minum ini, Pak? Setelah itu diikuti dengan sirah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau cuma syair membuat Rasulullah ridho kepada orang tadi, bagaimana kita yang mengumpulkan riwayat hidup Nabi, mengumpulkan sejarah Nabi, menyebutkan sifat-sifat Nabi, menyebutkan jalan hidup Nabi, bagaimana Nabi tidak ridho kepada kita, bagaimana Nabi tidak cinta kepada kita, bagaimana Nabi akan menyia-nyiakan kita. Makanya betul para sahabat itu sudah weling, para sahabat itu sudah mengatakan keutamaan kumpulnya umat untuk baca sejarah Nabi, baca maulid. Ini satu karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Ni'matul Kubra yang disusun oleh Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, itu beliau menyebutkan di situ apa? Beliau mengatakan riwayat yang diucapkan oleh para sahabat Nabi tentang kemuliaan orang yang memakmurkan, menghidupkan, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu beliau mengatakan, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan, siapa-siapa yang anfaqa dirhaman, dia mau menginfakkan dirhamnya, dia mau mengeluarkan hartanya, dia mau mengeluarkan rupiahnya, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka dibacanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka orang ini besok jadi teman dekatku di surga. Kalau Sayyidina Abu Bakar bilang orang ini jadi teman dekatku di surga, berarti dia jadi teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lain halnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islama. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, siapa-siapa yang dia itu mengagungkan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi faqad ahyal islama, ia seperti orang yang menghidupkan Islam, dapat keutamaan orang yang menghidupkan agama ini. Kenapa? Karena tidak ada agama ini kecuali dengan wujudnya, lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada agama ini. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada sholat. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada puasa. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada ibadah haji dan umrah yang kita tunggu-tunggu. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada perkumpulan macam seperti ini. Semuanya ada karena Rasulullah. Laula kama khalaqtul aflaq. Bahkan Allah mengatakan, kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan segalanya ini. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, laulahu ma khalaqtuk wala khalaqtul jannah. Hei Adam, kalau tidak karena Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan jagat raya. Maka semua ini ada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menceritakan sejarah kelahiran Nabi seperti ia menghidupkan Islam itu kembali. Makanya perlu ini umat Islam, bagaimana cara supaya semangat
hidup kembali jiwanya, banyak baca sejarah banyak baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lain lagi Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bagaimana? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Sayyidina Utsman ibn Affan mengatakan bagaimana? Siapa-siapa yang dia itu mau menginfakkan hartanya untuk terselenggaranya pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu faka'annama, seolah-olah ia dapat keutamaan orang yang hadir ikut berperang bersama Nabi di perang Badar dan perang Hunain. Coba, ini perang Badar bukan main-main, perang yang pertama kali dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perang Hunain perang yang akhir kali dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perang Badar, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sering kita dengar. Sahabat yang diajak perang itu cuma beberapa orang, 313 kurang lebih. 313 orang. Saat itu tujuannya Nabi mengajak sahabat Ansor dan Muhajirin, sebagian Ansor, sebagian orang Muhajirin, diajak untuk apa? Untuk nyekat, ngambil barang perniagaan orang Mekah yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam pulang ke Mekah, dicegat untuk kita ambil. Kenapa? Karena barang-barang kita, milik kita yang di Mekah dirampas oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Di tengah jalan Abu Sufyan dengar dia hendak dihadang oleh Nabi, maka cepat-cepat Abu Sufyan kirim utusan untuk memberitahukan kepada orang-orang Mekah bahwa barang mereka akan dirampas, akan dihadang, diambil oleh Nabi. Maka orang-orang Mekah mengirim 1000 tentara, jago-jago perang. Jadi tujuannya Nabi untuk cuma menghadang, ngambil harta, ketemu dengan 1000 tentara. Akhirnya Nabi bagaimana? Dudukkan sahabat, kumpulkan, wahai sahabat, bagaimana ini? Ini saya sebetulnya ngajak kalian tuh untuk ngambil, menghadang barang yang dibawa oleh Abu Sufyan, tapi ternyata mereka sudah siapkan tentara untuk menghadang kita. Bagaimana ini? Tidak enak perasaan Nabi. Karena kepada siapa? Karena kepada orang Ansor, Nabi itu sudah baru saja diterima. Mereka menyiapkan rumahnya, menyiapkan tempatnya, membantu, padahal orang Ansor bukan orang yang mampu. Kok diajak perang? Maka ketika itu orang-orang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, yang Anda maksud pendapat dari kami? Iya. Pendapat orang Ansor? Iya. Kata orang Ansor, sahabat Ansor, ya Rasulullah, pergi kemana engkau akan pergi? Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada nabinya. Masuklah engkau ke negerimu dan kami akan tinggal di sini. Kami tidak mau ikut sampai musuh-musuh itu keluar. Kami tidak seperti itu ya Rasulullah. Kemana Anda berada kami akan ikut. Gunung yang Anda lalui kami ada di belakang Anda. Laut yang Anda seberangi kami akan ikut. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal ya Rasulullah. Senang hati Nabi, didoakan mereka. Subhanallah, singkat cerita diberikan kemenangan. Bagaimana beratnya sahabat yang cuma 313, mereka bukan ahli perang, ada orang tuanya, bahkan banyak budaknya, bahkan anak-anak pun ada ikut perang. Diberikan kemenangan. Bagaimana beratnya perjuangan sahabat saat itu. Masuk kota Madinah, maka Nabi memberikan bisyarah, kabar gembira kepada mereka. Ya ahl Badr, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Sahabatku yang ikut perang Badar, sahabat-sahabatku yang telah ikut perang Badar, sekarang ini if'alu ma syi'tum, berbuat apapun kalian yang mau, berbuat apapun yang kalian mau, silahkan. Faqad ghafarallahu lakum, Allah sudah mengampuni dosa kalian semuanya. Ini ashabul Badar. Bayangkan, kita cuma mengeluarkan dirham, kita cuma mengeluarkan rupiah, tidak sebanding dengan perjuangannya para sahabat. Tapi Sayyidina Utsman menyatakan seolah-olah dia ikut hadir dalam perang tersebut. Alhamdulillah, seberapa yang kita keluarkan ini ya, seberapa yang kita berikan untuk Nabi SAW dibanding dengan kebaikan yang kita dapat dari Nabi. Tidak seberapa. Semuanya kebaikan yang kita dapat, semuanya sebabnya dari Nabi SAW. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali pun mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan,
Siapa-siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menjadi sebab terselenggaranya dibacakan sejarah Nabi tadi, ia menjadi sebab terlaksananya pembacaan Maulid Nabi, maka orang tadi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia, kecuali dia membawa keimanan. Meninggalnya dalam keadaan husnul, bawa imannya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa melalui proses perhisaban. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini jalannya kita. Kalau kita ini tidak baca sejarah Nabi, dari mana kita kenal Nabi? Kalau kita ini tidak baca Maulid Nabi, dari mana kita kenal Rasulullah? Kalau kita tidak kenal Rasulullah, bagaimana kita mau cinta kepada Rasul? Orang bisa cinta karena mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka orang itu harus kenal dulu kepada Nabi. Loh, sahabat tidak baca Maulid, sahabat tidak baca burdah, sahabat tidak baca berjanji, sahabat tidak baca sintud durar, sahabat tidak baca Maulid yang lain. Kenapa kok kita disuruh baca? Kan kita seperti sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, ikuti jalanku kata Rasulullah dan jalannya para sahabat-sahabatku. Sahabat tidak baca Maulid, kenapa kita buat Maulid sendiri? Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau sahabat tidak baca Maulid, kok kita baca Maulid? Kenapa? Karena beda server, beda alam, beda zaman, beda masa. Kalau sahabat itu tidak baca Maulid, ya memang betul, tidak perlu 1000 buku Maulid, tidak pakai, tidak kanggu. Kenapa? Sudah ketemu langsung sama yang disifatkan di buku. Buat apa sahabat baca berjanji? Wong berjanji itu tulisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, bahkan seperti matahari. Ketika sahabat bertanya apakah wajahnya Rasulullah seperti kilatan pedang? Enggak, Rasulullah seperti bulan purnama terangnya. Itu kan kita baca di buku. Baru ilmunya, ilmul yakin. Sahabat hakul yakin, ainul yakin. Lihat mata kepala bagaimana itu sosok cahaya. Setiap hari sahabat ini lihat indahnya cahaya tadi. Bulan purnama berjalan di hidup mereka, bulan purnama jalan di rumah-rumah mereka. Itu sahabat. Kira-kira butuh Maulid enggak? Tak butuh, tak perlu. Tiap hari lihat senyumnya Rasulullah, la ilaha illallah. Tiap hari berjabat tangan dengan Rasulullah, pegang empuknya, lembutnya, sejuknya, harumnya. Sallallahu alaihi wasallam kata sahabat, saya ini penjual sutra. Saya tahu mana sutra yang mutunya paling bagus, sutra yang terhalus sekalipun saya tahu. Tapi saya belum pernah menyentuh tangan yang sehalus tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tangannya Rasulullah empuk, halus, kayak nggak ada tulangnya kalau sahabat menjabat. Kemudian sejuk, dan kata sahabat seolah-olah tangannya Rasulullah ini baru masuk ke tempat minyak wangi. Jadi seperti nyelup di parfum itu tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dicium oleh sahabat, baunya berhari-hari. Maka di antara mereka kalau punya anak-anak kecil bertemu dengan Rasulullah, diusap kepalanya oleh Rasulullah, pulang ke rumahnya baunya berhari-hari. Kata orang tuanya, nak kamu habis diusap Rasulullah ya? Iya, bau tangannya Rasulullah harum berhari-hari di atas kepalanya para sahabat. Ini tiap hari nih sahabat nih makan bareng sama kanjeng Nabi, berjuang di belakangnya kanjeng Nabi. Bahkan mereka dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berjabat tangan dengan Nabi, Nabi tidak pernah melepaskan tangannya. Sampai sahabat yang sampai ia canggung, sahabat sampai pekewoh, ia yang sahabat yang melepas tangannya dari genggaman tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda sudah level seperti sahabat, jangan baca Maulid dah. Tapi kalau Anda bukan sahabat, lihat Nabi tidak pernah, sholat di belakang Nabi juga enggak, berjuang di belakang Rasulullah enggak, nyentuh tangannya Rasulullah tidak. Jangankan nyentuh, lihat, mimpi saja setengah mati. Mimpi itu setengah mati kita. Padahal mimpi itu memang bukan wajib, tapi itu tanda ta'alluq, ikatan cinta. Orang yang punya ikatan dengan Rasulullah, dia akan terbawa itu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tergambar di hati dan orang tadi. Bagaimana burdah tadi kita baca? Bagaimana burdah tadi kita baca? Naam, sara taifu man ahwa. Imam Abu Abdullah Al-Busiri mengatakan bagaimana? Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya betul, memang terlintas bayangan orang yang aku cintai sampai aku tidak bisa tertidur. Itu Imam Busiri.
ketok-ketokan sampai ke bawah mimpi. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda cinta. Terkadang ada orang awam tidak tahu apa-apa, tapi dia punya ta'aluk kuat dengan Nabi. Dia bisa mimpi ketemu dengan Nabi. Terkadang kita orang yang menyatakan punya ilmu, tapi tidak ada ta'aluk kepada Nabi, dia tidak bisa mimpi kepada Nabi. Walaupun mimpi itu bukan satu hal yang wajib, tapi itu tanda adanya ikatan batin yang kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita ini umur kita berapa tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Sudah mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana ikatan batin kita dengan Nabi? Padahal kita sudah baca maulid. Setiap bulan maulid, Masya Allah, 12 hari tambah satu saat. Yang satu belum kebagian, minta jatah. Sampai 30 hari satu bulan maulid. Hidupkan ta'alluq kita kepada Nabi. Ini maulid dibaca untuk menggerakkan hati kita, mahabbah, cinta kepada Nabi. Makanya diantara manfaatnya dibacanya maulid, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Maulid Nabi itu dibaca kalau diperdengarkan, tashwiqan, menggerakkan kerinduan di hati. Lis-sami'in, orang yang mendengarkannya, siapa mereka? Min khawasil mu'minin, kalangan orang yang khusus dari orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini, yang levelnya khusus, itu kalau dibacakan sejarah Nabi, dibacakan maulid Nabi, bergetar hatinya, rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung langsung hatinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karangan siapa? Min khawasil mu'minin, kelompok khusus orang-orang yang beriman, level imannya luar biasa. Tapi kalau kita belum capek level itu, belum sampai level itu, belum mencapai level itu, bagaimana? Paling tidak kita jadi orang yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Kalau kita membaca, diperdengarkan, dibacakan sejarah Nabi, tidak timbul kerinduan, paling tidak tarwihan, paling tidak hati kita ini rawah, lapang, damai, senang. Kenapa? Kita punya ta'alluq, ada ikatan batin kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan dibacakan maulid. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan di dalam ucapannya, sungguh adanya maulid di akhir zaman ini satu rahmat yang Allah berikan kepada umat. Kenapa? Adanya dibacakan maulid ini sebagai penembel kekurangan kita yang tidak kita dapatkan dari karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang sebelum kita. Karena kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita tidak sedikit, banyak, kata beliau. Maka maulid ini satu penembel yang bisa menjadikan kita satu saat akan bisa menyusul derajat orang-orang yang dahulu. Makanya betul para alim ulama nyusun itu buku maulid, baca sejarah Nabi, ajak anak-anak kita supaya baca sejarah Nabi. Bagaimana dibacakan maulid Nabi, sejarah Nabi, jadi syifa, jadi obat. Tadi bagaimana mimpinya, ceritanya tadi, bagaimana banyak kisah yang diceritakan. Alhasil intinya, karena saya pembicara pertama, Pak Yai yang pembicara inti, mudah-mudahan berkatnya kita duduk di sini, Allah Ta'ala masukkan cahaya mahabbah ke dalam hati kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul jadi orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang ada di tempat ini terkecuali jadikan orang-orang sa'adah darain, orang yang beruntung fid darain, di dunia dan di akhirat insyaallah. Jadikan semuanya orang-orang yang dapat menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di alam barzah dan nanti di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan anak istri kita orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Nabinya, dimudahkan mengerjakan semua amal ketaatan, dimudahkan mengerjakan semua amal kebaikan, diberikan kekuatan untuk menjauhi segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan, dijadikan kita, anak istri kita, di dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang sakinah warahmah, rumah tangga yang dalamnya ada cahaya Al-Quran, ada cahaya ilmu, ada cahaya mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala berkat bulan maulid yang agung ini, berkat pembacaan maulid ini, Allah Ta'ala berikan keamanan untuk diri kita, Allah berikan keselamatan untuk diri kita, Allah berikan keamanan untuk negeri Indonesia tercinta. Allah Ta'ala jauhkan dari negeri ini segala macam bala, wabah, bencana, ujian dan hal yang tidak kita inginkan. Dijadikan negeri kita ini negeri yang aman, damai, sentosa, dipenuhi dengan barakah dari Allah Ta'ala.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan kebaikan dan memiliki Tuhan yang maha pengampun. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit yang menimpa diri kita, hijab yang ada di hati kita Allah ta'ala buka, tabir-tabir yang mengotori hati kita Allah ta'ala sembuhkan, Allah angkat semuanya, dijadikan kita betul-betul dapat merasakan lezatnya, manisnya, nikmatnya beribadah, lezatnya taat kepada Allah, lezatnya bersalawat kepada Nabi, lezatnya mendengarkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah ta'ala sembuhkan juga penyakit zahir dalam diri kita dan dalam diri orang-orang kita cintai, diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan sampai kelak nantinya Allah ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Bila ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan atau mungkin terlalu panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken mau'idatul hadsanah ingkang kekalih harinji katur keju dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Honoris Causa Bahuddin Nur Salim Litua. Wekdal saha pangenan kala sumanggaken sacekapipun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para sadatinal alawiyin, para habaib, wabil khusus Habib Abdullah Al-Kaf, sedanten para kiai, wonten Mbah Rozak, wonten Gus Wafi, sedanten para kiai ingkang kula hormati, para hadirin. Mbah niki niate nekani maulid napa golek hiburan mboten kertos. Pokoke golek hiburan sing halal sing sae. Terus ngendikan sing inti nggih wau pun didhawaken Habib Abdullah. Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Amin. Terus kula badhe cerita siji mazhab Hasan Sadzili. Terus Hasan Sadzili niku tarekah sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun, saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Barozak sih. Barozak Termas. Abdul Hasan Asy-Syadzili niku nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrutu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi? Jawab Abdul Hasan Asy-Syadzili niku ringan. Sing jelas mboten sragen. Contohnya mboten sragen. Sakjane nggih persis, tapi utama niku dereng ngeten sragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawab Abdul Hasan Asy-Syadzili enten ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi, alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh wa alla tadhharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mulane mazhab Sadzili paling bandel, ngurusi wong bandel paling bandel nggih mazhab Sadzili. Nangger kiai Sadzili iku ora umate macam-macam. Mulane teng Indonesia niku penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ra keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan niku bingung. Nyongkone sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi, sing ra keturunan ya seneng Nabi, sing lakenan ya seneng Nabi. Dadi kelompok itu kathah sanget. Ini penting kula aturaken mergi mazhab Sadzili niku pancen dados pembanding mazhab Sayyid Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan Asy-Syadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asy-Syadzili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong. Tapi mbek pangeran mbek. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni.
Lho diyakini nyangon iku keren, berarti diyakini lomo. Lha kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Mulane yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki wis rontok-rontok salah tapi muga-muga disepuro pangeran. Nggih wau. Nak sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Benten madhabe Said Abdul Haddad itu jalure khauf. Jadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung, tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane iku penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misalnya kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah. Iku santri mangkelno to ora? Ya wis dipindah wae, pokoke penting nurut iku cara pandang Said Abdul Haddad. Ki aja geman bantah pangeran senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge Nah cara Abu Hasan Asy'ari nggih boten barang gede mbek cilik kudu ana bedane. Wong ana kabair ana saghair. Mosok WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana saghair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Mulane wonten bab ijtihad. Istihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula niku kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Yo bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Athok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresgeni tiyang kathah. Saiki misal wonten takok, kiai gedhe diundang musala cilik iku kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener nggih haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno ya haram setuju niku. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tenggene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok napa asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu napa ijtihad. Mulane kula bolak-balik cerita. Wonten kiai nak tangkok, "Jong kowe ngaji mbek sapa? Ngaji kalian tiang niki." Kiaimu tahu nangis mboten, lereni ngaji mbek kiai ra iso nangis, berarti atine atos. Nak Abdul Hasan Asy'ari takoki, "Cung ngaji mbek kiai sapa? Kiai fulan." Tahu guyu mboten nate, lereni kiai ra iso syukur mbok jeni. Kiai ra iso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Nggih masalah napa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nembe wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nek kiai ora gelem wong mulang wong wedok terus sing mulang wong fasik to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah napa? Istihad. Nah,
Kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Wis mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus. Tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Hisaluhus Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismaila nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabih Ismaila nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaq. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ula bi khulau, terus tarakus sifaha falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sawnal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Jadi ketika beliau uji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngintikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah, mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate sawi maca surat Baqarah, wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piyambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah sholat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak bela sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imami wong seragen surat Baqarah iku. Wis pokoke kulhu lah iso. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu. Sampai sok makmume ku mangkel. Wah,
Aduh, si imam itu gak keren, mosok main apa? Dilapor no, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami ini amen maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini ijazah yang seragam ini ku mawon. Hati maca timbang maca idza samsu kuwirat bulet ning tengah. Jajal ampun tak tes sak niki. Kiai paling pinter teng Sragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib doa ngarepe Gus Wafi meriang nak ramu muntir. Kuatang ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat tabarokalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampe ambeke hafid. Niku nyatane ya malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Dadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Berjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawuh Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jek kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bimahamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah nih pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat, disebut maqamam mahmud. Lan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, gini ku punya ngendikan nafsi. Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini nabi jawab fawwah la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, niku diredaksekno burdah. Nggih, diredaksekno burdah fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajusta kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha,
niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah, mal ladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud Burdah, kaima tafuza bi waslin ayya mustatarin, wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Tapi niki ibu-ibu harus bangga, Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kandak nomor tuamu nek gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam niku. Jadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean ra bojo kamane. Ya rada ribet njen ngadepi wong wedok niku ra diribet. Terus faqala, akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Khasyatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Khasyatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati, lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa, ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten, berarti Nabi ku pun nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala sak terusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi, bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati, sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ra melok dosa kok mikir nyafaati, nek rapi apike wong ra mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong piye. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimadikhin astaqilu bihi zunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka alpat, muji alpat, suka innova, muji innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet ku nak suka hewan, seneng kucing ngamen ngelem kucing. Lho bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane terus ngendikan wa mundu alzamtu afkari madaikahu wajadtuhu li kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla dukan wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla kepuri. Tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla. Artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang ar-raufur rahim itu kamu kemanakan?
Jenengan kudu konsisten lho, kadung ngarani nabi jenengan Raufur Rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tuh jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullahi jahu kabi idzal karimu tajalla atau tahalla bismimun takim. Terus sing aran burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus burda nu saking yakine ngendikan fa innali zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi biz zimma. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi nu gak ada hak napa? Syafaat. Nggih eling-eling termasuk kelebihan Nabi nu gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madheh wa alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadur yasdatu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yang kusu qadron ghairu mun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis iku abai nabi, bae nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus dipendapat bapake nabi, babe nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhira. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep barokah wau mau dibak mau berjanji keyakinan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi wa ila jaddi jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa umri. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau dibak berjanji napa bodan itu ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua fasir konsensus sepakat jeng ben nak wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu ndonga, nak mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Ah jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha mek aku. Apa meneh misalnya sampean hafal Quran jejer wong sing hafal jare kapit kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzababi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid. Ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu. Ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah. Orang yang tauhidnya benar kamang kadzdzababi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapori malaikat, malaikatnya kira diprovokatif.
Malaikate lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi ka amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kamang kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane sholat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Kanjeng Nabi sekaruan nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak erong iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniki kata bapak era poso, anake melok TPG, bareng poso njuk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya maca Quran ra tau. Bapaknya nekani wisuda anake hafid. Mulane bapaknya ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun ngoten mawon. Pokoke agama niki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa? Madzhab Abdul Hasan Asyadzali. Nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake nawakal kok hubungane putus asa mesti masukno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal sok ben gak. Sewai saiki goblok sampeyan gak. Senajan to sampeyan tak terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah ya ribet nak ngoten sampean nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampean ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab. Ngene iku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani ha rabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Niku hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gadah pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun, sehingga Nabi tetap wani jaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih tok karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah mugi-mugi niki barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'udatul hasanah saking panjenenganipun al-mukarram Rama Kyai Haji Baudin Nur Salim sampun purna. Dhateng panjenenganipun katuraken gunging panuwun
Kalajengaken hati joro ingkang ongkos kangsal nunjih doa penutup katur khusus dumateng panjenenganipun Gus Bahak Nur Salim kasuhun ngrusi doa wonten kalodhangan telu menika nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya Allah ij'alna mutawadina fika mutahabina fika mutabadilina fika hatta haqqat lana mahabbatuka ya Allah fa innahu qad haqqat ya Allah annaka qulta wa qawluka al-haqq ya haqqat mahabbati lilladina tahabuna fiyya wa tabadaluna fiyya rasulullah waj'al amalana ya Allah khalisatan liwajhikal karim Allahumma tsabbit imanana ya karim tsabbit qawlana ya Allah wa a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik waj'alna salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'in dunya al akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Purna hati coro tuwin hati coro ingkang kalembah wonten kalodhangan dalu punika. Katur khusus dumateng panjenenganipun Al Habib Abdullah bin Ali Al Kaf. Panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Bahauddin Salim katuraken gunging panuwun jazakumullah khairan katsira lumeber ugi dumateng sedaya para habaib ingkang sampun rawuh berkahi wonten kalodhangan dalu punika. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Hati coro ingkang angka akhir nunjih panutup kula ingkang nderekaken hati coro tuwin hati coro wonten kalodhangan dalu punika estu katalepat nyuwun gunging pangapura. Mugi kala telah panjenengan sedaya ingkang sami rawuh hadir wonten ing majelis menika pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejo donyanipun seger waras raganipun selamat rohanipun rukun ayem tentrem keluarganipun soleh solehah putra wayahipun lancar rezekinipun mugi-mugi kala telah panjenengan sedaya pinanggih bejo donya akhirat swarga amin Allahumma amin. Kula ingkang nderekaken hati cara awal ngantos dumugi akhir estu katalepat nyuwun gunging pangapunten kupat januring kala bawa katalepat nyuwun gunging pangapura kupat campuri santen katalepat nyuwun gunging pangapunten waduk gajah mungkur wonten Wonogiri katalepat ing atur estu nyuwun gunging pangaksami kuturipun nderekaken sugeng kuntur mugi estu pinanggih wilujeng slamet ngantos dumugi talemipun piyambak-piyambak akhir kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahak, yang mana Gus Bahak ngaji kali ini ada di bersama dengan Gus Wafi Maimun dan ada Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf dari Solo. Dan ini adalah kajian dari hataman kitab Burdah yang mana di pondok pesantren Ribat Nurul Anwar, pondok pesantrennya Gus Wafi. Dan di situ beberapa yang disampaikan oleh Gus Bahak dan juga Habib banyak sekali tentunya terkait dengan kecintaan kita, terkait dengan alasan Maulid Nabi yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Ali itu mengenai dalil-dalil riwayat ya, dalil-dalil riwayat kenapa kita harus ataupun kenapa kita sebaiknya melakukan maulid ataupun merayakan Maulidun Nabi, yaitu ada pendapat-pendapat dari para sahabat. Ada 4 sahabat utama Nabi, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Semuanya meriwayatkan pendapat-pendapatnya mengenai Maulidun Nabi atau mengenai kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenapa alasan Rasulullah itu dimaulidi ataupun diperingati maulidnya, padahal dahulu orang-orang ataupun sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak merayakan maulid Nabi. Kenapa kita sebagai umat Islam hari ini merayakan maulid Nabi? Ya karena kita hari ini itu tidak menangi, tidak
ya tidak menangi ataupun tidak melihat ataupun tidak merasakan, ataupun merasakan dalam artian bisa melihat ataupun mendengar secara langsung, bisa merasakan apa istilahnya, bersentuhan ataupun salaman dengan Rasulullah secara langsung. Tetapi ya kita hari ini seperti itu, kita hari ini tidak bisa sama sekali melihat Rasulullah, tapi atas kecintaan kita ya kita melakukan maulidun Nabi tersebut. Agar apa? Agar kita mencintai dan juga dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenapa kita melakukan maulid Nabi? Ya tadi itu, kenapa para sahabat tidak melakukan maulid Nabi? Ya karena mereka sudah melihat secara langsung, menangi bersamaan, ataupun yang menangi, ya intinya menangi Rasulullah langsung gitu loh. Jadi tak perlu maulid Nabi, karena mereka tidak perlu mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi, tetap karena apa? Karena mereka sudah langsung melihat Nabi, sudah langsung menyaksikan. Nah kalau kita karena tidak langsung menyaksikan, kita tidak bisa langsung bersalaman, bersentuhan dengan Rasulullah, maka ya kita sebagai wujud kecintaannya mempelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara ya tadi itu, melihat sejarah Rasulullah itu seperti apa. Dengan apa? Dengan Syirah Nabawiyah, kemudian dengan Maulid Nabi tersebut, kemudian ada Burdah, kemudian ada Simtud Duror, ada Al-Barjanji, ada Adiba, dan lain sebagainya. Itu sebagai wujud kecintaan kita dan juga agar dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang disampaikan oleh Gus Bah tentu saja seperti biasa mengenai kecintaan kepada Nabi, bahwasanya Rasulullah itu ya figur yang paling mulia, ya figur yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Dan atas wujud kecintaan itu semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan, tidak perlu diulas secara detail ataupun tidak perlu dilakukan catatan-catatan, karena memang apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, oleh Habib dan juga oleh Gus Bah itu sudah sangat jelas. Tentunya dengarkan dengan seksama, maka kita akan bisa mendapatkan ilmunya. Ya itu saja teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk masukannya ataupun untuk kritik dan sarannya, dan kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua, dan kita juga istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah agar nanti keilmuan-keilmuan tersebut menjadi bekal kita untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan itu semoga menjadi berkah bagi Gus Bah yang berkahi untuk kita semua, serta menjadi ladang ilmu yang manfaat, ladang amal jariah, ilmu yang manfaat yang membuat ilmu itu menjadi manfaat dunia akhirat untuk kita semua, teman-teman. Sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.